Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dr. Uswatun Hasanah MSI dan Ibu Riatun Kabar MSI selaku dosen pengampu mata kuliah ketahanan keluarga. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil pengukuran terkait interaksi keluarga dan lingkungan ramah keluarga. Izinkan kami untuk perkenalkan diri. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Budi Utami Kusumawardani, Feby Salsabila Adani, Lulu Fadia Afifah, dan saya sendiri Zanita Tasyalia Fitri. Pembahasan ini terkait dengan realita yang menunjukkan bahwa kebanyakan keluarga di Indonesia masih mudah goyah ketika menghadapi permasalahan yang umum terjadi dalam rumah tangga, sehingga sangat beresiko terhadap ketahanan keluarga itu sendiri. Untuk mengetahui tingkat ketahanan sebuah keluarga, kami menggunakan 2 dari 9 pengukuran keluarga, yang diantaranya yaitu interaksi keluarga atau AKSIGA dan lingkungan ramah keluarga atau LINDA. Menurut Peraturan Pemerintah Indonesia Nomor 21 Tahun 1998, ketahanan keluarga adalah suatu kondisi dinamik keluarga yang memiliki uletan, ketangguhan, dan kemampuan fisik, serta material dan mental untuk hidup secara mandiri. Nah, ketahanan keluarga yang kami bahas di sini terkait dengan interaksi keluarga dan lingkungan keluarga, yang mana menurut Sunarti pada tahun 2020, salah satu interaksi keluarga adalah interaksi antar pasangan suami istri yang dapat menghasilkan kepuasan, kebahagiaan, dan keharmonisan, atau sebaliknya. Kemudian, menurut Bernadette, beliau mengungkapkan bahwa lingkungan keluarga adalah lingkungan utama yang bertanggung jawab atas pembentukan kepribadian, kasih sayang, kelakuan, perhatian, bimbingan, kesehatan, dan suasana rumah. Adapun kegiatan pengukuran yang kami lakukan termasuk ke dalam penelitian kuantitatif, yaitu dengan teknik pengumpulan data self-report menggunakan kuesioner dan wawancara terstruktur. Kami melakukan penelitian ini di daerah khusus Ibu Kota Jakarta dengan populasi penelitian yaitu keluarga dengan anggota keluarga lengkap seperti suami istri dan anak pertama yang masih bersekolah di jenjang SD, SMP, atau SMA. Untuk jumlah responden yang kami gunakan yaitu ada 10 keluarga yang terdiri dari 5 keluarga ekonomi menengah atas dan 5 keluarga ekonomi menengah ke bawah. Untuk data penelitian yang dikumpulkan yaitu berupa data primer dan data sekunder. Kemudian setelah informasi terkumpul, kami olah melalui proses editing, coding, dan analisis data menggunakan program Microsoft Office Excel. Interaksi keluarga atau AKSIGA merupakan aksi reaksi dan hubungan timbal balik antara seluruh anggota keluarga, yang mana salah satu interaksi keluarga seperti yang sudah saya sebutkan di awal, yaitu terkait dengan interaksi pasangan suami istri yang dapat menghasilkan hubungan yang positif seperti kepuasan, kebahagiaan, dan keharmonisan, atau sebaliknya menghasilkan hubungan negatif yang merujuk pada konflik bahkan sampai perceraian. Kemudian untuk lingkungan ramah keluarga atau lingga, secara sederhana digambarkan sebagai lingkungan yang membuat keluarga merasa aman dan nyaman tinggal di dalamnya. Baik, berikut ada hasil perhitungan indeks interaksi keluarga dan lingkungan keluarga pada kategori keluarga menengah bawah. Yang pertama untuk keluarga menengah bawah 1, dapat dilihat pada tabel, keluarga ini memiliki frekuensi interaksi antar pasangan yang kurang baik, namun saling terlibat satu sama lain dan saling puas dengan pasangan, serta saling menjaga sehingga kesenjangan dalam hubungan yang mengakibatkan timbulnya potensi konflik tidak begitu banyak. Kemudian untuk lingkungan keluarga, keluarga ini berada pada lingkungan keluarga yang lingkungan sosial ekonominya sedang, namun berada pada lingkungan fisik rumah dan sekitar yang buruk. Selanjutnya untuk keluarga menengah bawah 2, dapat dilihat pada tabel keluarga ini memiliki interaksi antar pasangan yang kurang baik, sangat kurang terlibat satu sama lain, dan sangat tidak puas dengan pasangan, serta kurang saling menjaga. Namun, kesenjangan dalam hubungan yang mengakibatkan timbulnya potensi konflik hanya sedikit. Sedangkan untuk lingkungan keluarga, keluarga ini berada pada lingkungan keluarga yang lingkungan sosial ekonominya rendah, serta berada pada lingkungan fisik rumah dan sekitar yang buruk. Selanjutnya untuk keluarga menengah bawah 3, dapat dilihat pada tabel, keluarga ini memiliki interaksi antar pasangan yang kurang baik,
namun saling terlibat satu sama lain dan sangat puas dengan pasangan, serta saling menjaga sehingga pada akhirnya kesenjangan dalam hubungan yang mengakibatkan timbulnya potensi konflik sangat sedikit. Sementara untuk lingkungan keluarga, keluarga ini berada pada lingkungan keluarga yang lingkungan sosial ekonominya rendah serta berada pada lingkungan fisik rumah dan sekitar yang juga rendah. Lalu ada keluarga menengah bawah 4. Dapat kita lihat pada tabel keluarga ini memiliki interaksi antar pasangan yang sangat kurang baik, kemudian saling kurang terlibat satu sama lain dan tidak puas dengan pasangan, serta juga kurang saling menjaga, namun kesenjangan dalam hubungan yang mengakibatkan timbulnya potensi konflik sangat sedikit. Adapun untuk lingkungan keluarganya, keluarga ini berada pada lingkungan keluarga yang lingkungan sosial ekonominya rendah, serta berada pada lingkungan fisik rumah dan sekitar yang buruk. Kemudian untuk keluarga menengah bawah 5, dapat kita lihat pada tabel keluarga ini memiliki interaksi antar pasangan yang cukup baik, namun sangat kurang terlibat satu sama lain dan tidak puas dengan pasangan, serta juga kurang saling menjaga, namun kesenjangan dalam hubungan yang mengakibatkan timbulnya potensi konflik sangat sedikit. Adapun untuk lingkungan keluarga ini berada pada lingkungan keluarga yang lingkungan sosial ekonominya rendah, serta berada pada lingkungan fisik rumah dan sekitar yang buruk. Selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya, Lulu. Baik, untuk selanjutnya, untuk hasil interaksi keluarga dan lingkungan keluarga untuk kategori keluarga menengah ke atas. Yang pertama, keluarga pertama itu memiliki frekuensi interaksi antar pasangannya kurang baik, namun saling terlibat satu sama lain dan saling puas dengan pasangan, serta saling menjaga sehingga kesenjangan dalam hubungan yang mengakibatkan timbulnya potensi konflik hanya sedikit. Untuk lingkungan keluarganya, keluarga menengah atas pertama ini punya lingkungan keluarga yang lingkungan sosial ekonominya sedang, namun berada pada lingkungan fisik, rumah, dan sekitar yang buruk. Kemudian untuk lingkungan keluarga kedua, interaksi antar pasangan suami istri itu cukup baik, saling menjaga interaksi, saling terlibat satu sama lain, dan sangat puas dengan pasangan, serta saling menjaga namun sangat kurang mampu menjaga kesenjangan dalam hubungan sehingga dapat berpotensi menimbulkan konflik. Untuk lingkungan keluarganya, keluarga menengah atas kedua ini berada pada lingkungan keluarga yang lingkungan sosial ekonominya rendah, serta berada pada lingkungan fisik, rumah, dan sekitarnya yang buruk. Kemudian untuk keluarga ketiga, interaksi antar pasangannya sangat baik, saling menjaga interaksi, sangat terlibat satu sama lain dan sangat puas dengan pasangan, serta saling menjaga sehingga kesenjangan dalam hubungan yang mengakibatkan timbulnya potensi konflik sangat sedikit. Untuk lingkungan keluarganya, keluarga menengah atas ketiga ini berada pada lingkungan keluarga yang lingkungan sosial ekonominya sedang, namun berada pada lingkungan fisik rumah dan sekitarnya yang buruk. Kemudian untuk keluarga menengah ke atas yang ketiga, keluarga ini punya interaksi antar pasangan suami istri yang kurang baik, sangat tidak terlibat satu sama lain, dan sangat tidak puas dengan pasangan, serta kurang saling menjaga, namun dapat menjaga kesenjangan dalam hubungan sehingga potensi timbulnya konflik hanya sedikit. Dan untuk lingkungan keluarga menengah atas keempat ini berada pada lingkungan keluarga yang lingkungan sosial ekonominya sedang, namun berada pada lingkungan fisik rumah dan sekitarnya yang rendah. Kemudian untuk keluarga kelima, keluarga ini punya interaksi antara pasangannya yang sangat baik, saling menjaga interaksi, saling terlibat satu sama lain, dan sangat puas dengan pasangan, sehingga dapat menjaga kesenjangan dalam hubungan yang mengakibatkan timbulnya potensi konflik yang sedikit. Kemudian untuk lingkungan keluarganya, keluarga menengah atas kelima ini berada pada lingkungan keluarga yang lingkungan sosial ekonominya rendah, serta berada pada lingkungan fisik rumah dan sekitar yang buruk. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Fendi. Pada bagian pembahasan, berdasarkan hasil wawancara serta perhitungan indeks kualitas interaksi suami istri, diketahui bahwa keluarga menengah bawah memiliki interaksi keluarga yang tergolong rendah, dengan pemicu konflik yang syukurnya juga rendah. Sedangkan keluarga menengah atas memiliki interaksi keluarga yang tergolong tinggi, dengan pemicu konflik yang rendah. Dari hal tersebut dapat dilihat bahwa terkait interaksi dalam keluarga, ternyata status ekonomi cukup mempengaruhi. Sementara itu, dalam lingkungan ramah keluarga atau lingga, diketahui bahwa keluarga menengah bawah berada pada lingkungan keluarga dengan lingkungan sosial ekonomi yang tergolong rendah, dengan lingkungan fisik rumah dan sekitar yang buruk. Sedangkan keluarga menengah atas berada pada lingkungan keluarga dengan lingkungan sosial ekonomi yang tergolong sedang, namun juga dengan lingkungan fisik rumah dan sekitar yang juga buruk.
Nah, jadi secara keseluruhan, hanya keluarga dengan ekonomi menengah ke atas yang memiliki interaksi suami istri yang baik, yaitu dalam menjaga frekuensi interaksi, menjaga kepuasan perkawinan, menjaga keterlibatan dalam segala aspek kegiatan pasangan, dan menjaga agar tidak terjadi kesenjangan antar pasangan. Nah, di samping kita juga dapat dilihat, ini ada beberapa teori dari beberapa artikel atau penelitian yang mengatakan bahwa interaksi dalam keluarga itu amatlah penting dalam membangun ketahanan keluarga. Ada juga yang menurut Ellie dan Elanda, itu mengatakan bahwa ternyata kesejahteraan keluarga atau status ekonomi itu berpengaruh atau berjalan beriringan dengan ketahanan keluarga. Maka dari itu tidak heran bahwa hasil dari interaksi keluarga menengah bawah itu cenderung lebih rendah dibandingkan dengan yang menengah ke atas. Lalu, ada pula menurut Herawati dalam Putri dan Kawan-Kawan pada tahun 2019, ternyata tinggi rendahnya interaksi keluarga juga disebabkan oleh adanya dukungan sosial. Nah, dukungan ini dihasilkan dari keluarga luas dan tetangga, atau disebut juga dengan lingkungan sekitar. Berdasarkan data yang telah diperoleh dalam penelitian ini, ternyata subjek atau keluarga dengan status ekonomi menengah ke bawah maupun menengah ke atas, keduanya memiliki lingkungan keluarga yang berada pada kategori rendah atau buruk, terlebih dalam aspek lingkungan fisik dan juga sekitar rumah. Hal tersebut dapat mencerminkan bahwa lingkungan sekitar mereka itu cenderung kurang berpengaruh aktif atau kurang dapat memberikan dukungan yang positif terhadap ketahanan keluarga mereka. Jadi kesimpulannya itu, ketahanan sebuah keluarga dapat diukur melalui 9 jenis instrumen. Namun dalam penelitian ini kami hanya menggunakan 2, yaitu untuk interaksi keluarga atau aksiga dan lingkungan ramah keluarga atau lingga. Nah, berdasarkan hasil kegiatan wawancara dan pengumpulan data dari 10 keluarga yang tinggal di DKI Jakarta, menunjukkan bahwa tingkat interaksi suami istri pada keluarga ekonomi menengah atas itu dinilai lebih baik dibandingkan pada keluarga dengan ekonomi menengah bawah. Namun sayangnya keduanya menunjukkan bahwa keluarga mereka berada pada lingkungan fisik dan sekitar rumah yang terkategori rendah atau buruk. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tingkat atau status ekonomi dapat searah dengan tingkat intensitas interaksi keluarga, meskipun tidak terlalu berlaku bagi kondisi lingkungan sekitar. Dapat juga dinilai bahwa ternyata untuk daerah DKI Jakarta ini cenderung memiliki lingkungan yang kurang ramah keluarga. Namun pada dasarnya semua keluarga dengan tingkatan ekonomi yang berbeda tetap dapat memiliki peluang yang sama untuk dapat memiliki ketahanan keluarga yang kuat apabila keluarga dapat membangun hubungan yang hangat antar anggotanya serta bekerja sama dengan tetangga atau warga sekitar untuk membentuk lingkungan yang ramah keluarga. Untuk sarannya, melihat bahwa interaksi suami istri itu sangatlah penting dan lingkungan yang ramah keluarga itu sangat berpengaruh terhadap daya lenting atau ketahanan keluarga, maka saran kami alangkah lebih baiknya jika tiap keluarga mulai lebih memperhatikan kembali dan meningkatkan intensitas interaksi antar anggotanya dan lebih bijak dalam memilih lingkungan sebagai tempat tinggal yang sekiranya dapat membantu mereka memberikan dukungan atau pengaruh positif terhadap keluarganya. Untuk pemerintah pun dapat berperan aktif dengan turut andil membuat program dan gencar melakukan sosialisasi terkait ketahanan keluarga. Karena keluarga yang kuat juga akan mendukung pembangunan nasional guna mendorong terciptanya kemajuan bangsa. Ini ada beberapa dokumentasi dari kegiatan wawancara kami terhadap beberapa keluarga. Ini ada daftar pustaka atau referensi yang telah kami gunakan untuk bahan pembahasan materi ini. Oke, sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Semoga dapat bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.